Oke, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 6 saham big caps dan tentu saja IHSG kita. Sebelum kita masuk ke analisa, jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, Charles Lee. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa lebih berkembang lagi. Oke, kita masuk ke analisa yang pertama. Kita membahas untuk IHSG kita atau komposit. Untuk komposit sendiri, IHSG kita cukup perkasa ya hari tanggal 19 November 2021. Kenapa? Karena naik cukup signifikan sebesar 1,26% ke level 6.720. Oke, sempat menyentuh level tertingginya di 6.720.9878, tetapi penutupannya di 6.720.2632. Kalau kita berkaca di analisa sebelum-sebelumnya bahwa IHSG kita akan mungkin bergerak di antara 6.500 dengan 6.700, sudah terbukti ya, maksudnya sudah tepat antara bergerak dalam range 6.500 sampai dengan 6.700. Kabar baiknya, kalau IHSG kita ini bertahan di atas atau minimal di 6.700, maka kabar baiknya bahwa IHSG kita akan membuat support barunya di 6.700, seperti itu. Mungkin untuk pergerakan IHSG kita ini terpengaruh oleh sentimen positif bahwa Bank Indonesia kemarin Bank Indonesia lewat rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia menetapkan bahwa suku bunga acuannya tetap di 3,5%. Seperti itu sentimen positif buat IHSG kita. Untuk garis EMA 50 maupun 150-nya mengarah ke atas ya, menunjukkan bahwa ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Tetapi sekali lagi, kalau dari analisa saya, bertahan di 6.700 saja sudah cukup oke untuk IHSG kita. Jadi mungkin dalam satu minggu ini ke depan mungkin di sideways di antara 6.700 atau paling rendah di sekitar 6.600-nya. Seperti itu. Bagus kalau misalnya mengalami kenaikan kemudian retest dulu di 6.700 sebelum melanjutkan kenaikan ke resisten berikutnya. Seperti itu untuk indeks kita. Kita lanjut ke saham-saham big caps-nya. Pertama ada BBCA. Bank Sentral Asia. Kita bahasnya secara singkat saja. Kalau BBCA tanggal 19 November 2021 ditutup mengalami kenaikan sebesar 0,34% ke level 7.425 atau naik 25 poin. Untuk pergerakan BBCA ini cenderungnya masih sideways ya, dalam range antara 7.600 sampai dengan 7.300. Untuk BBCA garis EMA 50 maupun 150-nya masih mengarah ke atas, tapi cenderungnya masih sideways. Jadi kalau BCA ini selama masih bertahan di level 7.300-nya masih aman ya. Untuk garis MACD-nya cenderung sudah mulai mengarah ke bawah, menunjukkan tekanan jualnya cukup tinggi. Kita coba lihat untuk broker summary-nya. BBCA, value-nya net. Oke, kita coba lihat. Ya, ada distribusi ya. Untuk tanggal 19-nya ada distribusi. Kita lihat satu minggu ini. Ya, sama masih ada distribusi. Seperti itu. Broker summary dari BBCA, jadi masih ada indikasi bahwa saham BBCA ini masih sideways. Selama masih bertahan di 7.300 masih aman untuk saham BBCA. Jadi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini untuk invest juga oke. Dividennya juga cukup besar. Kebetulan minggu ini ya tanggal 17 ada pembagian dividen juga, seperti itu. Kita lanjut ke saham kedua, ada BBRI atau Bank Rakyat Indonesia. Untuk BBRI sendiri
tanggal 19 November 2021 ditutup mengalami kenaikan sebesar 2,39% ke level 4.280. Untuk pergerakan sahamnya ada gap up ya di antara 4.190 kemudian sampai dengan 4.220 ada gap up. Untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. Untuk MACD sama seperti BBCA cenderungnya masih mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya. BBRI value-nya net, kita coba lihat ada akumulasi ya. Untuk BBRI ada akumulasi, kita coba asingnya. Asing juga akumulasi ya, asing akumulasi seperti itu. Kalau dilihat dari broker summary, ada akumulasi menunjukkan bahwa saham BBRI ini ada potensi untuk retest di level resisten terdekatnya di 4.300. Kebetulan tanggal 19 November 2021 masih belum menyentuh ya level 4.300-nya. Tetapi jika akumulasinya masih berlanjut, ada potensi saham BBRI ini akan break dari resistennya 4.300. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50-nya. Buat teman-teman bisa spekulasi buy apabila saham BBRI ini break dari 4.300 dan akumulasinya masih berlanjut. Seperti itu untuk saham BBRI. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BMRI atau Bank Mandiri. Untuk Bank Mandiri sendiri tanggal 19 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 1,05% ke level 7.250 atau naik 75 poin. Oke. Untuk EMA 50 maupun 150 mengarah ke atas, garis MACD cenderung mulai sideways. Ya, sideways. Nah, untuk saham BMRI sendiri, berdasarkan analisa sebelumnya kan sempat break dari 7.000 ya. Level resistennya 7.000, kemudian retest, masih bertahan di level 7.000-an, kemudian masih retest di resisten minornya di sekitar 7.250 sampai dengan 7.300 seperti itu. Kita coba lihat broker summary-nya untuk saham BMRI. Oke. Untuk saham BMRI sendiri tanggal 19 November ada akumulasi ya oleh PD, ZP, IF, KZ, LG. Yang jual ada DH, CC, BK, DX, CS, dan RX. Seperti itu. Kita coba lihat dalam satu minggu. Untuk satu minggu masih ada akumulasi ya. Seperti itu. Di sekitar 7.200 sampai dengan 7.170. 7.170. Oke, berarti masih BEP lah hitungannya untuk beberapa broker. Jadi cenderungnya jika akumulasinya masih berlanjut, ada potensi untuk retest di resisten berikutnya, yaitu di sekitar 7.500. Tetapi buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah atau di daerah sekitar 5.800 hingga 6.000-an, bisa hold saja saham ini selama masih bertahan di supportnya di level 7.000 seperti itu. Buat teman-teman bisa, karena masih range sideways ya, jadi mungkin bisa spekulasi buy di range mendekati level 7.000-an sambil rounding masih. Untuk saham BMR ini masih rounding ya, jadi masih bertahan. Kalau ada momentum maka dia ada potensi untuk retest ke 7.500 seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada BBNI atau Bank Negara Indonesia. Untuk BNI
tanggal 19 November 2021 juga mengalami kenaikan sebesar 1,44% ke level 7.025 rupiah atau naik 100 poin seperti itu. Untuk secara candle BBNI ini masih sideways ya. Jadi di range antara 6.700 sampai dengan 7.000-nya, level 7.000-nya. Sempat 2 kali ya menyentuh level 6.700-nya ini. Kemudian mantul kembali untuk retest ke resisten 7.000-nya, seperti itu. Sekarang masih bertahan di resisten 7.000. Untuk garis MACD sama dengan bank-bank yang lain, cenderungnya masih mengarah ke bawah. Kita coba lihat broker summary-nya. BBNI ada sedikit akumulasi ya untuk selama 1 minggu ini. Kita coba lihat untuk tanggal 19-nya. Untuk tanggal 19-nya ada akumulasi masif ya, cukup masif, yaitu oleh YU, KZ, PD, YB, YC, ZP, seperti itu. Untuk yang jual ada DX, CS, YJ, DP, CC, seperti itu untuk broker summary-nya. Untuk saham BBNI sendiri masih cenderung sideways ya, antara 6.700 sampai dengan 7.000. Apabila break dari 7.000 maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan atau retest ke sekitar 7.500 sampai dengan 7.450-nya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya, ada ASII atau Astra International. Untuk saham Astra International tanggal 19 November 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,40% ke level 6.225 atau naik 25 poin. Untuk MACD masih sideways, untuk EMA 50 maupun 150-nya mengarah ke atas. Kita coba lihat broker summary. Untuk broker summary-nya ASII. Untuk tanggal 19-nya ada akumulasi ya oleh DX, ZP, KZ, LG, YP. Sedangkan yang jual ada YU, CS, AK, BK, dan UD. Untuk 1 minggu kita coba lihat. Sama ya, masih ada akumulasi juga untuk ASII. Ada potensi untuk ASII bisa break dari resisten minornya di sekitar 6.250 atau sampai dengan 6.300. Jadi kalau akumulasinya masih berlanjut maka ada potensi untuk melanjutkan kenaikan untuk retest ke 6.500-nya. Tetapi dengan catatan akumulasinya jika berlanjut. Buat teman-teman yang mau entry sekarang karena harganya tanggung, lebih baik tunggu di sekitar level 6.000-an. Seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya saham ASII di daerah bawah, hold saja saham ini selama masih bertahan di level supportnya di 6.000 atau masih bertahan di EMA 50-nya. Seperti itu. Kita lanjut ke saham berikutnya, ada TLKM. Untuk Telkom sendiri tanggal 19 November 2021 mengalami kenaikan cukup signifikan ya, sebesar 7,44% ke level 3.900 atau naik 270 poin. Untuk EMA 50-nya berada di 3.650. Untuk EMA 150-nya ada di 3.480 atau kita bisa bulatkan di sekitar 3.500-an. Nah, untuk Telkom sendiri ini belum bisa dikatakan break ya dari resisten 3.800-nya. Tetapi dengan candle cukup solid, maka ada potensi bahwa saham Telkom ini break dari resisten 3.800-nya. Untuk MACD cenderungnya sudah turun ya. Ya, mengarah ke bawah, sideways, volumenya juga oke. Kita coba lihat broker summary-nya. TLKM. Untuk Telkom ada akumulasi ya, masif.
Telkom dari tanggal 15 sampai tanggal 19. Kita coba cek untuk tanggal 19-nya. Akumulasi ya, oleh DC, BK, AK, CS, YU, DX. Sedangkan yang jual ada GX, EGR, Kaset, YP, LG, PD. Seperti itu. Untuk harga rata-ratanya di sekitar 3.800. Berarti di antara sini sudah floating profit ya, jadi rawan koreksi juga. Buat teman-teman bisa spekulasi buy apabila break dari resisten 3.800-nya ya. Bisa spekulasi buy atau buy on breakout di sekitar 3.800-an. Tetapi kalau mau aman bisa tunggu di sekitar 3.650 seperti itu. Buat teman-teman yang sudah punya di daerah bawah, hold saja saham ini selama masih bertahan di atas EMA 50-nya sudah cukup oke. Seperti itu untuk analisa saham kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.